adalah saat pasanganmu mendadak sangat protektif terhadap dunianya sendiri. Bukan sekadar butuh privasi, melainkan alergi terhadap keterbukaan. Ponselnya selalu menghadap ke bawah, notifikasi dimatikan, percakapan dipindahkan ke ruang yang tidak bisa kamu jangkau. Dan setiap kali kamu bertanya, responnya bukan penjelasan, melainkan pertahanan diri yang berlebihan. Aku berhak punya privasi. Kamu nggak percaya sama aku. Kok kamu jadi posesif sih? Perhatikan dengan jujur, kamu tidak sedang menginterogasi. Kamu hanya merasa ada perubahan yang signifikan. Namun di fase ini, segala bentuk pertanyaan dianggap ancaman. Segala rasa ingin tahu dianggap pelanggaran. Secara akal sehat, privasi dan keterbukaan bukan musuh. Dalam hubungan yang sehat, privasi menjaga ruang pribadi, keterbukaan menjaga kepercayaan. Masalah muncul saat privasi digunakan sebagai tameng untuk menutupi jarak emosional. Pasangan yang jujur akan berkata, "Aku memang lagi butuh ruang dan ini alasannya." Pasangan yang sudah menyiapkan pengganti akan berkata, "Pokoknya jangan ikut campur." Dan disinilah sindiran hidupnya terasa pahit. Orang yang masih bersamamu tidak takut dipahami. Orang yang sudah membagi hatinya ke tempat lain takut jika terlalu banyak yang kamu tahu. Sikap defensif ini bukan muncul karena kamu berubah, melainkan karena ia sedang menjaga dua dunia sekaligus. Satu dunia untukmu, yang harus tetap terlihat aman dan utuh. Satu dunia lain, yang harus disembunyikan agar rencana perpisahan berjalan mulus. Dan ironisnya, semakin kamu diam demi menjaga hubungan, semakin bebas ia menyusun jarak. Nurani manusia selalu menangkap keganjilan, bukan dari bukti besar, melainkan dari ketidaksinkronan sikap. Jika kejujuran terasa semakin sulit, jika keterbukaan dianggap ancaman, maka hubungan ini bukan sedang dilindungi, melainkan sedang disiapkan untuk ditinggalkan. Poin 5. Mendadak lebih baik, lebih sabar, dan terlihat dewasa. Inilah gelagat yang paling sering disalahartikan sebagai tanda perbaikan, padahal seringkali justru tanda perpisahan yang sudah matang. Pasanganmu yang sebelumnya dingin, tiba-tiba menjadi lebih sopan, lebih sabar, lebih jarang bertengkar. Ia tidak lagi memperdebatkan hal-hal kecil, tidak lagi mempermasalahkan perbedaan, bahkan terlihat lebih pengertian dari biasanya. Dan kamu mungkin berpikir, mungkin hubungan ini masih bisa diselamatkan. Padahal secara akal sehat, bukan kedamaian yang sedang terjadi, melainkan pelepasan emosional. Ia tidak marah lagi bukan karena sudah mengerti, tetapi karena sudah tidak ingin terlibat. Ia tidak membantah bukan karena sepakat, melainkan karena sudah tidak peduli dengan hasilnya. Ini adalah fase di mana seseorang telah mengikhlaskan hubungan ini, sementara kamu masih berusaha memperjuangkannya. Secara nurani, manusia yang masih mencinta akan tetap bereaksi, akan tetap kecewa, akan tetap berdebat demi dipahami. Namun orang yang sudah punya tempat pulang lain tidak lagi membutuhkan kemenangan di sini. Sindiran pedasnya begini, ia menjadi baik bukan untuk bertahan, tetapi untuk pergi tanpa luka yang terlihat. Kebaikan itu bukan bentuk cinta, melainkan bentuk manajemen rasa bersalah. Dengan bersikap dewasa, ia bisa berkata pada dirinya sendiri, "Aku sudah bersikap baik." Seolah-olah kebaikan di akhir bisa menebus ketidakjujuran di tengah. Dan ketika perpisahan akhirnya terjadi, kamu akan mendengar kalimat yang terdengar tenang, namun mematikan. "Aku sudah mencoba, tapi sepertinya kita memang sudah berbeda." Padahal yang terjadi bukan perbedaan, melainkan perpindahan. Ia tidak kehilangan perasaan, ia hanya memindahkannya ke orang lain, jauh sebelum kamu diajak bicara. Jika pasanganmu terasa semakin tenang sementara hatimu justru semakin gelisah, jangan langsung merasa bersyukur. Kadang, ketenangan itu bukan tanda damai, melainkan tanda bahwa kamu sedang ditinggalkan dengan rapi. Penutup, kebijaksanaan stoik. Kehilangan yang menyelamatkan martabat. Dalam kebijaksanaan hidup, khususnya stoikisme, ada satu prinsip sederhana namun tegas. Jangan memohon pada sesuatu yang sudah tidak memilihmu. Bukan karena kamu tidak berharga, tetapi karena nilai dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang pergi.
Ketika seseorang ingin berpisah dan sudah menyiapkan pengganti, yang sebenarnya ia lakukan bukan meninggalkanmu, melainkan meninggalkan kejujuran. Ia memilih jalan yang terlihat halus namun melukai nurani. Ia ingin pergi tanpa dicap jahat, tanpa menyadari bahwa ketidakjujuran adalah bentuk pengkhianatan paling sunyi. Seorang stoik tidak memaksa apa yang berada di luar kendalinya. Dan perasaan orang lain adalah wilayah yang bukan milikmu. Kamu tidak bisa mengendalikan siapa yang berubah, siapa yang berpaling, siapa yang menyiapkan jalan keluar diam-diam. Namun kamu sepenuhnya bisa mengendalikan bagaimana kamu menjaga martabatmu sendiri. Jangan berdebat untuk mempertahankan tempat yang sudah disiapkan untuk ditinggalkan. Jangan merendahkan dirimu demi menjadi pilihan cadangan dalam hidup orang lain. Marcus Aurelius pernah mengingatkan, jangan mengikat kebahagiaanmu pada hal-hal yang bisa pergi. Jika seseorang memilih pergi dengan cara licik, biarkan ia pergi dengan seluruh konsekuensinya. Bukan tugasmu menyelamatkan citra moralnya. Tugasmu hanya satu, tetap jujur pada dirimu sendiri. Hubungan yang layak diperjuangkan tidak membuatmu ragu pada intuisi, tidak membuatmu merasa bersalah karena bertanya, tidak membuatmu merasa sendirian saat masih menyebut diri bersama. Dan jika pada akhirnya kamu ditinggalkan, ingatlah ini. Kehilangan orang yang tidak jujur bukanlah kerugian, melainkan pelepasan. Kamu tidak kalah, kamu hanya berhenti berdiri di tempat yang sudah tidak memiliki tanah yang kokoh. Berjalanlah pergi dengan tenang, tanpa dendam, tanpa memaki, tanpa memohon. Karena dalam hidup, yang benar-benar hancur bukan mereka yang ditinggalkan, melainkan mereka yang terbiasa pergi tanpa keberanian untuk jujur. Dan kamu masih utuh.